Aldi Satya Mahendra 2025 akan balap di kelas FIM Supersport dengan Yamaha R9. Ada banyak pernyataan mengenai masa depan juara dunia pertama dari Indonesia di kelas turunan balap produksi massal WSBK, WSSP 300 Aldi Satya Mahendra. Namun pasca memenangkan balapan, Aldi dengan jelas menegaskan bahwa ia akan naik ke kelas Supersport dengan motor baru Yamaha IZF R9 musim depan. Luar biasa, ini adalah impian saya sejak saya masih kecil. Saya melihat saudara saya, Galang Hendra, balapan dan saya hanya ingin bergabung dengannya. Saya ingin menjadi seperti dia. Saya mengikuti Blue Crew World Cup dan sisanya adalah sejarah. Sekarang saya adalah juara World 300, dan juara dunia pertama dari Indonesia. Terima kasih banyak kepada semua teman, keluarga, penggemar, dan tentu saja tim Bearcourse saya. Terima kasih kepada Yamaha Racing atas kepercayaan mereka kepada saya saat saya melangkah ke Worlds tahun depan dengan R9 baru. Secara umum Yamaha Motor Europe Motorsport Research dan Development telah mengembangkan R9 sebagai paket balapan Worlds di markas mereka di Italia selama setahun terakhir dengan masukan dan dukungan signifikan dari Jepang. IZF R9 2025 dirancang untuk mendefinisikan ulang kelas Supersport dengan menggabungkan performa lintasan balap dengan aksesibilitas sepeda motor jalan raya melalui karakter transfer tenaga yang luas dan halus, handling yang ringan, ergonomi berkendara yang ramah bagi pengendaranya, serta paket lengkap Rider Aid Assistance yang canggih. Mesin CP3 atau 3 silinder segaris berpendingin cairan 890 cm3 crossplane yang bertenaga menjadi dapur pacu R9 yang berkarakter, yang ECU yang bisa disetting dan rasio gearbox yang dioptimalkan untuk menghasilkan tenaga sebuah supersport dengan karakter mesin yang lebih besar dan bertenaga. Sementara Aldi Satya sendiri adalah pembalap Blue Crew kedua yang dinobatkan sebagai juara di kelas Worlds 300, setelah Alvaro Diaz juga mengklaim gelar juara dunia untuk Yamaha pada tahun 2022. Seperti Diaz sebelumnya, kemenangan Mahendra di Jerez mengakhiri karirnya di Worlds 300. Pembalap muda Indonesia ini akan mendapatkan keuntungan dari program peningkatan balap Yamaha, yang dirancang untuk mendukung bakat generasi berikutnya, dan pada tahun 2025 Mahendra akan mengikuti kejuaraan dunia FIM Supersport di atas R9 bersama tim yang didukung Yamaha. Karir Mahendra dimulai pada usia 9 tahun di seri nasional Indonesia tahun 2015, dan pada tahun 2019 ia telah melangkah ke kancah balap internasional, membalap penuh waktu di ARRC. Meskipun kehilangan 1 tahun balapan karena pandemi pada tahun 2021, pada akhir tahun 2022 kesuksesannya di Asia membawanya ke Piala Dunia Yamaha FIM R3 Blue Crew. Begitu masuk dalam program Blue Crew pada tahun 2023, Aldi dengan cepat tumbuh dalam rasa percaya diri dan kompetensi, meraih posisi kedua hanya dalam balapan ketiga tahun ini. Pada putaran ketiga di sirkuit dunia Misano, ia telah meraih kemenangan pertamanya, awal dari rangkaian 5 kemenangan yang akan membuatnya berjuang untuk meraih gelar hingga balapan terakhir tahun 2023. Selama jeda dalam kalender Piala Dunia FIM R3 Blue Crew, Mahendra melakukan debut Worlds 300 sebagai wildcard di MOS dan mengejutkan para pembalap reguler seri tersebut dengan kemenangan meyakinkan di RACE 2. Setelah nyaris kehilangan gelar juara dunia FIM R3 Blue Crew di putaran terakhir tahun 2023, Mahendra beralih ke Worlds 300 penuh waktu pada tahun 2024 dan dengan cepat menorehkan prestasi. Posisi kedua pada balapan pertama di Barcelona didukung dengan posisi kedua lainnya dan kemenangan di Misano. Ia kembali naik podium di MOS, dan setelah gagal finish di 3 besar di Portimao, ia bangkit kembali dengan podium ganda di Magny-Cours, di mana ia bergabung dengan kakaknya, sekaligus rival Worlds, Galang Hendra Pratama. Dengan gelar Worlds 300, 2024 yang kini menjadi incarannya, ia harus mengendalikan gaya balapnya yang biasanya habis-habisan untuk fokus pada perolehan poin yang konsisten. Sebuah podium di putaran kedua terakhir di Aragon mempersiapkannya dengan baik untuk dorongan terakhir di Jerez. Posisi ketiga di balapan 1 berarti Mahendra memasuki balapan terakhir tahun ini dengan keunggulan 22 poin.
Ia tetap tenang dan melaju dengan presisi untuk menempati posisi ke-6 di bendera finish, mengamankan gelar dengan selisih 21 poin.